Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Quick&Gi kelas M. Dalam video kali ini saya dan teman-teman saya ingin membahas pengaruh budaya kerja Jepang terhadap etos kerja. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dan satu kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Brian Francesco, ada Brian Lunardi, ada Brianto, ada Brenda, dan Billy. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan pengaruh budaya kerja Jepang terhadap etos kerja, saya ingin menjelaskan dulu apa sih itu budaya kerja. Budaya kerja adalah kebiasaan seseorang atau sekelompok dalam bekerja. Biasanya itu tercermin dalam sikap dan perilaku orang tersebut. Nah, sebagai contoh saya mengambil contoh orang Indonesia. Biasanya orang Indonesia itu memiliki budaya kerja suka terlambat dan suka menunda-nunda pekerjaan. Di Jepang itu juga ada namanya budaya kerja, dan Jepang itu terkenal dengan budaya kerjanya yang baik. Apa saja sih budaya kerja yang ada di Jepang? Yang pertama itu ada yang namanya Bushido. Bushido adalah prinsip semangat kerja Jepang yang dilakukan secara turun-temurun. Semangat inilah yang melahirkan proses untuk Jepang melakukan sesuatu tanpa kenal lelah. Dan yang kedua adalah prinsip samurai. Prinsip samurai ini masih tertanam erat dalam negara Jepang, tidak untuk berperang melainkan untuk membangun ekonomi, menjaga harga diri dan kehormatan bangsa Jepang, serta tidak menyerah dalam segala kondisi apapun. Yang ketiga adalah konsep budaya Keisin. Konsep budaya Keisin ini adalah konsep yang menuntut kerajinan, kemauan, minat, serta keyakinan sehingga muncul kemauan untuk bisa belajar dari orang lain. Prinsip yang keempat itu adalah prinsip Kaizen. Prinsip Kaizen adalah optimal biaya dan waktu dalam menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Hal itu mendorong bangsa Jepang untuk berkomitmen tinggi pada pekerjaan dan diselesaikan sesuai jadwal agar tidak menimbulkan pemborosan. Yang kelima itu ada prinsip perusahaan untung, saya juga ikut untung. Disiplin dan semangat kerja inilah yang membentuk sikap dan mental kerja yang positif. Disiplin juga menjadikan para pekerja patuh dan loyal pada perusahaan. Mereka mau melakukan apa saja demi keberhasilan perusahaan, bahkan sanggup bekerja lembur tanpa mengharapkan bayaran tambahan, karena mereka beranggapan jika hasil produksi meningkat dan perusahaan mendapat keuntungan besar, maka mereka juga akan mendapatkan kompensasi setimpal. Prinsip yang keenam itu malu jika pulang lebih cepat. Pekerja yang pulang lebih cepat dianggap pekerja yang tidak penting dan tidak produktif. Ukuran nilai dan status orang Jepang didasarkan pada disiplin kerja dan jumlah waktu yang dihabiskan di tempat kerja. Tanpa ada pengawas, mereka bekerja dengan baik, penuh dedikasi dan disiplin. Yang prinsip yang ketujuh itu ada pembagian waktu yang efisien. Ketika sudah masuk kerja, mereka tak ada lagi pekerja yang mengobrol dan bercanda. Mereka langsung bekerja sesuai pekerjaan masing-masing. Ada senioritas. Jepang adalah salah satu negara yang masih memegang teguh senioritas. Ada istilah senior, senpai, dan junior, koukai. Pekerja yang muda harus patuh pada pekerja yang lebih tua bila diberi perintah. Senior harus mengarahkan dan mengajari juniornya, sedangkan junior wajib menghormati dan mengikuti perintah seniornya. Contohnya, karyawan harus menjalankan perintah dari seniornya dengan baik. Nah, yang kesembilan ada tamu adalah raja, atasan adalah dewa. Ada pepatah Jepang yang mengatakan bahwa tamu adalah raja, atasan adalah dewa. Pepatah ini membuat para pekerja patuh dan loyal pada atasan mereka. Mereka siap melakukan apa yang diperintahkan atasan demi kesuksesan perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka berpikiran apabila produksi perusahaan naik dan untung besar, otomatis pekerjanya akan mendapatkan bayaran yang setimpal. Gagal menyelesaikan pekerjaan sama halnya dengan mempermalukan diri sendiri. Bahkan harga diri mereka merasa hilang. Contohnya, seorang editor dalam proses pembuatan film, jika pengeditan editornya sangat bagus dan digemari oleh masyarakat luas, maka
perusahaan tidak segan memberikan bonus kepada editor tersebut atas kerja kerasnya. Hal-hal di ataslah yang membuat etos kerja di Jepang bagus, karena budaya atau kebiasaan Jepang yang baik membuat perusahaan menjadi lebih baik, sehingga negara Jepang pun ekonominya akan meningkat terus-menerus. Kebiasaan yang baik ini seharusnya kita miliki sebagai calon pembisnis maupun manajer. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.